Hai guys, itu bersama The Real Boy. Ada buzzer yang ketangkep nih. Ketuanya lagi nih. Selama ini kan guys ya, kayak saya, YouTuber Nusantara. Siapapun yang pendukung Pak Jokowi, entah itu lewat komen, entah itu lewat video, kita mendukung Pak Jokowi, dikatain buzzer bayaran. Tiba-tiba ada yang ketangkap. Oke, kita bongkar nih. Siapa dia sesungguhnya? Soalnya, Said Didu dan anak-anak Abah, nggak usah anak deh ya. Piaraannya Abah, mengatain bahwa itu adalah buzzernya Mulyono. Gila gak guys? Ada buzzer yang ketangkap, yang nyerang pemerintah, dibilang itu Mulyono. Ngapain gue bayar untuk nyerang gue sendiri, goblok? Aduh, berapa kali ini video saya ini banyak menggoblok-goblokkan orang guys ya. Maaf guys ya. Tapi kita bahas dulu ini. Kita cerahkan dulu ini. Langsung aja, ini dia reasonnya. Nah, kita awali ini dulu aja ya. Bos buzzer ditangkap. Bos buzzer ditangkap. Terungkap. Rekrut 150 cyber army dengan bayaran 1,5 juta untuk komentar negatif. Senggol dong. Kalau 150 cyber army dibayar 1,5 juta, berarti totalnya ini 225 juta. Sisanya bosnya yang nikmati. Nah, perhatikan. Garis bawahin cyber army, oke? Cyber army. Untuk komentar negatif. Tentang apa? Coba kita lihat videonya. Kejaksaan Agung baru aja nangkap satu bos buzzer besar bernama M. Adia Muzaki alias MAM. Muncul fakta-fakta setelah penangkapannya. Mereka sengaja nyebar hoax dan konten negatif yang menyerang Kejagung lewat media sosial kayak TikTok, X, dan Instagram. Total ada 150 orang buzzer yang direkrut dalam 5 tim bernama Mustafa 1-5 dan masing-masing digaji 1,5 juta. Duitnya MAM ini dapat dana 864,5 juta dari salah satu tersangka lain yang juga pengacara. Narasi dan konten mereka bukan iseng loh, tapi disusun rapi buat bikin masyarakat ragu sama proses hukum. Bahkan nuduh Kejagung memanipulasi hitung-hitungan kerugian negara. Ada ini pengacara yang ditangkap juga yang wanita ya, yang membela tersangka dari korupsi yang ditangani oleh Kejagung, merekrut yaitu buzzer untuk menyerang Kejagung, untuk melemahkan semangat Kejagung, untuk menghancurkan semangat Kejagung, oke? Namanya M. Yang terakhirnya adalah Muzaki. Nama cybernya dibagi 5 divisi lah istilahnya ya. Namanya Mustafa 1-5. Sudah ketahuan. Dari namanya aja, ini pihak mana guys? Belum lagi cyber army, M. Muzaki, Mustafa, ya Tuhan. Sudah tahu lah guys. Makanya, ya, ingat nggak kemarin sempat kita kawal kasus korupsi di Pertamina? Kan tiba-tiba Ahok muncul tuh. Tiba-tiba banyak banget orang yang membela Ahok untuk mengecilkan peran dari Kejagung. Kalau Kejagung nggak ngambil kesaksian dari Ahok, berarti Kejagung main. Itu ulah buzzer. Itu yang kita lawan kan? Saya buat konten waktu itu, Ahok, lo mending diem aja dulu, ya. Lo udah kelewatan, mulut lo tuh terlalu kelewatan. Biarkan Kejagung bekerja, karena kalau lo yang sok-sok hebat, lu sama aja nganggap bahwa kinerja Kejagung itu sampah, ecek-ecek, pencitraan. Itu yang kita lawan. Lah sekarang, ya, sekarang kita yang dituduh sebagai buzzer. Kita yang dituduh orang di balik ini semua. Oh my god, oh my god. Coba dari kepolisian guys ya. Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak 864
rupiah. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5. Nah, itu yang akan saya pegang nanti untuk membantah, untuk menyumpel mulut dua orang ini. Siapa yang pertama? Seth Didu, ya, bos buzzer ditangkap Kejagung. Seth Didu, betul-betul perusak bangsa. Ini namanya sih maling teriak maling ini. Ini maling teriak maling, ya, Seth Didu ya. Tiba-tiba kau anti buzzer. Sementara kalau dalam istilah perbuzzeran, cyber army, semua orang tahu siapa Cyber Army, tahu kan? Kalau namanya M. Muzaki, baru divisinya namanya Mustafa, ya mohon maaf ya, kentara banget bahwa itu adalah geng-geng dari guys, tulis dulu, bantu saya guys, tulis di kolom komentar guys ya, timnya siapa itu? Coba, gitu ya deh ya guys, teman-teman. Thank you kemarin yang sudah komen ya, Rosrio, Rismon, yang saya tanya, siapakah di antara 5 yang paling berat hukumannya? Ada yang komen, Rismon, Rosario, Tifa. Jawabannya benar, Rosario. Kali ini ya, dengan istilah nama Cyber Army, satu. Yang kedua, bosnya namanya M. Muzaki. Yang ketiga, nama divisinya adalah Mustafa. Coba, buzzernya siapa ini? A, buzzernya Ganjar atau PDI. B, buzzernya Prabowo Jokowi, ya, kayak kita ini, atau C, buzzernya Abah. Pilih ya, A, B, atau C guys ya. Sebenarnya kalau kalian masih pilih B, kalian goblok, pekok, bonga, otoh, tolol, dablek. Ya mas Prabowo nyewa buzzer untuk menutup berita tentang korupsi tersebut, sementara itu adalah prestasi Prabowo. Soalnya ini ada nih anak wabah. Ditangkapnya buzzer RP Aditya Muzaki semakin memperjelas bahwa selama ini kita benar-benar dipermainkan oleh buzzer RP. 10 tahun ini buzzer RP demikian luar biasa memframing opini, salah satunya adalah memframing kinerja Jokowi yang seolah-olah berhasil padahal gagal total. Bahkan saya bisa mengatakan dengan cukup jelas berdasarkan data-data yang saya ambil dari data-data primer bahwa Jokowi adalah presiden paling gagal sepanjang pasca reformasi. Nah, ketika kegagalan ini ditutupi oleh buzzer RP, salah satunya adalah pendukung Jokowi garis keras, yaitu Aditya Muzaki. Bagaimana saya tahu kalau Aditya Muzaki adalah pendukung garis keras dari Jokowi? Dia dalam salah satu postingan yang di bulan Januari, dia mengatakan yang fana itu adalah waktu, yang abadi itu adalah Jokowi. Ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aditya Muzaki. Dia ditangkap karena sebagai buzzer RP untuk menyerang Kejaksaan Agung, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung itu sendiri. Jadi ditangkapnya Aditya Muzaki ini semakin memperjelas yang kita hadapi selama ini di media sosial, bagaimana mereka secara masif, secara template membuat komentar dalam penggiringan opini semakin meyakinkan kita. Kenapa kita kalau berdebat dengan termul seperti seolah-olah kok ada ya orang berpikiran seperti itu? Mereka sebenarnya adalah orang-orang bayaran. Karena kalau yang mendukung Jokowi yang tidak mendapatkan bayaran, dia akan mudah untuk menerima data-data dan akan paham dan sadar bahwa yang selama ini mereka lakukan dengan mendukung tanpa membabi buta adalah suatu kesalahan. Penerima BPJS gratis, dengerin nih. Perhatikan dua kata kunci awal yang saya sebutkan. Yang pertama, Mustafa. 1-5. Yang kedua, ini akan menampar lu bolak-balik. Hai, anak wabah penerima BPJS gratis Cyber Army. Yuk. Saya kembali refresh otak kalian semua. Kalau dengar kata-kata Cyber Army, apa yang dipikiran kalian? Coba, apa? Mungkin kalian yang enggak warga Jakarta enggak asing ya.
asing ya. Tapi untuk uang warga Jakarta, saya warga Jakarta, itu nggak asing bagi saya. Karena saya bersentuhan langsung dengan kata-kata cyber army. Yuk, yuk, yuk. Hitungan ketiga yuk. Tuh, 2, 3. Langsung aja. Cyber army adalah buzzer yang pernah dipakai di Jakarta. Oleh siapa? Coba tebak oleh siapa? Oleh MUI DKI Jakarta. Oke. Dipakai di zaman siapa, Bang? Penasaran aku ini, Bang Boy. Oke. Dipakai di zaman Anies. Tugasnya apa? Untuk membersihkan nama Anies. Gila aja. MUI pernah mengatakan buzzer itu haram. Tiba-tiba mereka menyewa buzzer. Hanya demi seorang Anies. Oke? Weh. Muka anak abah yang penerima BPJS gratis. Kau bisa bantai ini cyber army yang pernah jejak digitalnya itu membela Anies sebagai buzzer bayaran. Hei, hanya karena dia memposting Jokowi abadi, menunjukkan bahwa dia buzzer Jokowi. Jokowi itu ya, guys ya. Ya Tuhan, kasian banget lah Jokowi. Kasian juga kami ini sebenarnya. Kami ini membela tanpa pamrih, nggak pernah dibayar sepeser pun. Ya, sepeser pun. Kami nanti ke IKN saja, itu dana masing-masing. Sampai saat ini, thank you banget ya. Aduh, kemarin saya, by the way, dapat berkat ya. Ada yang mau WhatsApp saya, dia dari Singapura, Bapak terima kasih ya. Dia berkenan untuk memberi bantuan untuk meringankan dana untuk ke IKN. Wis, thank you banget. Dan sebelumnya juga ada yang memberi kepada saya, tapi saya yakinlah uang itu memang saya simpan untuk kebutuhan ke IKN. Karena memang saya ingin buat video khusus di IKN nanti untuk melawan hoax. Aku kalau IKN ini gagal, aku takut banget. Kenapa? Itu akan memperburuk citra Jokowi. Tapi dengan update yang sekarang, ini pasti jalan berhasil. Makanya kami ke sana untuk memviralkan, untuk memberitahu kepada semua dunia, hey, siapa yang bilang IKN mangkrak? Enggak, ini berjalan dan terus menuju progres. Kami nggak dibayar, sepeser pun nggak dibayar. Hei, siapa kau tadi? Muka penerima BPJS gratis. Dengarkan video ini, ya. Nggak dibayar Jokowi sedikit pun. Kami murni, terbeban. Orang baik kami bela. Emang Anies yang membela dia itu aja harus sewa buzzer. Makanya coba cek. Ya, orang Anies itu sedikit, tapi kalau di kolom komentar, di TikTok, di Instagram, di YouTube, kok banyak banget. Saya kaget. Dikit banget sebenarnya anak-anak abah ini, ya. Emang mereka berisik, tapi dengan banyaknya akun-akun, oh my god, terjawab semua lewat ini. Lalu yang paling parah, si muka penerima BPJS gratis tersebut menuduh saya yang buzzer. Kan kasihan saya. Udahlah kadang bangun pagi ya, sampai malam. Ini saya react ini jam 10 malam, guys. 10 malam loh. Jam 10 malam hari Sabtu. Enggak beli bayaran, enggak. Ya, kami cuma mengandalkan AdSense yang enggak seberapa itu. Tapi kami cukup antusias, apalagi sejak saya bergabung dengan YouTuber Nusantara yang juga enggak dibayar untuk melawan hoax. Ini nih termasuk hoax yang kau semburkan, hai. Orang penerima BPJS gratis yang menghina Jokowi yang telah memberikan akses kesehatan kepada semua orang, termasuk BPJS gratis, dan kau menikmati. Tapi kau tuduh Jokowi sebagai orang yang menternak buzzer. It's okay. Itu kan fitnah lagi ke kami ya. Kami dapat pahala. Oke. Cyber army adalah orang yang dipakai, buzzer yang dipakai untuk membela Anies. Itu. Lalu kita kembali ke Muzaki ya. Muzaki itu adalah ketua HMI di wilayah
saya lupa wilayah mana, kalau nggak salah masih di Jabodetabek, ya. Dia adalah ketua HMI wilayah situ. Kalau udah begitu ya kita paham lah ya. Berarti dia itu bukan hanya buzzer di medsos, tapi buzzer untuk terjun setiap demo-demo. Ya kali Jokowi nyewa buzzer untuk mendemo dirinya sendiri. Ya kali untuk memakzulkan dirinya sendiri. Ya kali. Tapi itu nggak akan nyampe di otaknya anak-anak wabah. Paulah, namanya wabah. Virus, penyakit. Suatu kanker ketika sudah di tangan misalnya kan, ya, dan dia menjalar masuk ke tubuh yang lain, mohon maaf, di sini harus diamputasi kalau nggak menyebar. Nah, anak-anak wabah ini seperti itu. Kayaknya nggak bisa disembuhkan lagi. Setiap yang terjangkit sepertinya susah disembuhkan kalau nggak diamputasi. Jadi bang, apakah harus dihilangkan, dimusnahin bang? Enggak. Tapi harus dihancurkan, dipermalukan, dihancurkan egonya, dihancurkan yaitu harga dirinya. Ya kalau tetap nggak bergeming, ya memang harus dimusnahin sepertinya ya, atau dikirimkan ke rombongan yaitu orang-orang Pakistan sana, Rohingya lebih tepatnya, dimasukkan ke kapal Rohingya, anak wabah ini baru diobang-ambing, dilempar ke laut, dah biar situ. Gila-gila aja loh mereka ini. Oke. Jadi buzzer yang kemarin ditangkap ternyata fix 100% adalah buzzernya Abah. Lalu ada yang bertanya, lah gimana Anies bisa bayar buzzer? Gimana Anies bisa bayar buzzer? Utangnya aja masih ada waktu kemarin sama Sandiaga Uno. Memang Abah kalian itu miskin, itu memang. Tapi lihat dong, Grumlot HTI HPI itu yang uangnya dari Yaman sana, lihat dong. Nggak, kalau lihat mereka punya banyak uang. Demi Anies maju, demi citra Anies baik, mereka akan mengeluarkan apapun. Demi Indonesia kacau, apalagi zaman Pak Prabowo ini, jangan sampai nama Prabowo itu harum. Makanya mereka serang terus supaya nama Anies ini naik. Dan ketika Anies naik misalnya, maka HTI akan pulih. Karena itulah janji Anies untuk memulihkan HTI. Itu yang kita lawan. Di NKRI nggak boleh ada HTI, nggak boleh ada khilafah. Yang ada adalah Pancasila, NKRI, harga mati, titik. Ya koma, titik. Siapa yang meneruskan kata-kata lagi setelah titik itu, gue gaplok-gaplok lo semua. Makanya itulah berbahayanya Anies. Kita lawan, guys. Habis ini kita akan up yaitu tentang banyak hal. Pantengin terus, support terus. Thank you. Bye-bye.